tahan. Mute all dulu Pak hamba, mute all dulu dong. Saya harus didasarkan oleh Pak sang hamba, tolong di mute all dulu dong. Klaim Anda tidak Pak. tidak Anda tidak mewakili agama. Kalau klaim Anda tidak sesuai dengan agama Anda, Pak, Anda tidak mute all dulu. Jadi gini ya cara membaca Quran itu ya. Di An-Najm ayat 3 sampai 4 lah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi wahyu yang diwahyukan. Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan lagi gitu. Ya. Nazalnahu tanzila gitu ya. Nah, itu kan berangsur-angsur gitu. Tapi waktu dari apa namanya? Laul Mahfuz ke Baitul Izzah itu anzala langsung. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kemudian diajarkan kepadanya oleh siapa? Oleh Jibril gitu. Allamahu syadidul quwa ya. Jadi diajarkan oleh Jibril karena di sini wahyu yang diwahyukan. Ingat ini, wahyu yang diwahyukan. Artinya di sini waktu yang diwahyukan kembali oleh Jibril. Mana ayatnya? Al-Baqarah 97, An-Nahl 102. Nah, di sini diceritakan ini bagaimana Nabi bertemu dengan Jibril dan sedang dia di ufuk timur, kemudian dia mendekat kepada Muhammad SAW sehingga jaraknya sekitar 2 busur. Terus kemudian ya singkat saja. Dan sungguh ia Muhammad telah melihatnya Jibril itu dalam rupa asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Rupa aslinya Jibril alaihissalam itu saat Nabi ke Sidratul Muntaha bertemu kepada Jibril alaihissalam. Di dekatnya ada surga yang tempat tinggal. Jadi begitu Pak Pak Petro ya, paham ya? Oke, gantian saya mau nanya nih ya. Jadi kalau Pak Petro mengatakan nggak ada, ya di An-Najm itu ada. Oke, Pak Pipo. Saya mau nanya, Paulus berkata, ya, dahulu aku beragama Yahudi. Galatia 1:13, Filipi 3:5, dalam menjalankan dan mengajarkan Taurat, aku tidak pernah bercacat. Padahal dia membunuh ya. Itu membunuh itu melanggar Taurat, tapi katanya nggak bercacat. Nah, waktu dia ketemu Yesus di Kisah Para Rasul 9, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya, orang Yahudi kan Tuhannya Yahudi Pape. Kok masih nanya lagi dia, siapakah engkau Tuhan? Apakah dia ini seorang ateis ataukah benar-benar Yahudi? Silakan. Silakan buka mic-nya. Silakan. Baik, saya counter dulu ya sebelum lanjut. Udah. Ini substansinya gimana? Gantianlah, aku tadi capek ditanya Petro, ketakutan. Takut. Tumben kamu takut ya. Dalam ayat An-Najm Takut. kata Jibril, kamu Takut. An-Najm 13 bunyinya Takut begini. ya. Petro ini mau ngapain sebenarnya? Udah, Pak Pipo aja jawab, silakan. Pak Pipo dibuka mic-nya atau Pak Tobat, silakan. Silakan. Pipo. Masih ada Pak Pipo? Masih ada? Buka mic-nya. Kalau nggak mau jawab ya gitu pura-pura di mute kayak gitu. Itu pertanyaan skakmat mampus itu. Enggak kan aku bisa jawab satu Si Petro kabur. Petronya kabur. Enggak kan mampu itu dijawab. Enggak, saya waitingkan room dia karena gitu ditanya malah ini ya. Siapa yang mampu? Dia enggak mau ditanya dia.
Ngeri Kebebasan pertanyaan itu kan. Petro itu begitu memang bang. Itulah Pipo, kalau kamu ketika bertanya, saya jelaskan kamu ngeyel. Dibalik kan melintir semua. Tolong gitu kan. Silakan yang lain buka mic-nya. Suaramu kecil, bro. Ya kalau si Petro itu memang nggak bisa dia untuk berdialog. Memang bagus di bestek dia. Itu kita udah lama. Tadi udah dikasih kesempatan, tapi dia nggak mau ini ya, nggak mau. Dia itu kalau baru masuk itu sopan sekali dia. Sopan. Tapi setelah ingin kabur itu, mulai dia menghujat di situ. Buka Al-Quran di pelintir-pelintir. Ya enggak, kita kan sudah kasih kesempatan yang tertib. Nah sekarang giliran kamu yang ditanya lah, dia yang lagi yang. Sang Abah. Ya. Benar ya saya. Pak Bimo ini mau jawab enggak? Kalau enggak mau jawab saya akhiri ini live saya. Oh, mungkin dia jauh dari perangkat ini. Mungkin dia sudah lelah, Pak. Sini biar saya jawab. Ayo kasih minum Mimin, dulu, Pak kasih Tito. Mimin, kasih Mimin. Oh ya, Mimin mana? Mimin, jawab, silakan. Min, kau kan paling hebat dari tadi. Lanjut. Iya, Jawab. siap. Hmm. Silakan buka mic-nya, Mimin. Ini kayaknya pendeta ini. Silakan Pak Mimin. Ya, nggak apa-apa, dialog aja. Kalau mau dialog, diskusi, debat boleh. Silakan. Coba diulang pertanyaannya. Ketika Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan, ya, seolah-olah Paulus ini nggak tahu siapa nama Tuhan. Sementara dia berkata di Galatia 1 ayat 13, dahulu aku beragama Yahudi. Agama Yahudi Shema Israel, jadi pape, ada Henu, ada pape Ehad di situ. Mereka tahu nama Robnya itu siapa. Harusnya bertanyanya apakah engkau YHWH? Harusnya kan begitu. Kenapa bertanya siapakah engkau Tuhan? Apakah Paulus di sini tidak tahu sama sekali siapa nama Tuhannya? Ya kan? Yes, dia tidak tahu Tuhan siapa yang datang itu. Bukan nama. Saya nanya nama Tuhannya Paulus sebelum dia mengikuti Yesus. Dia dulu Yahudi, bro. Agama Yahudi Tuhannya siapa? Di sini tidak dipermasalahkan itu nama. Yang penting Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan itu banyak bentuknya. Jadi bukan siapakah namanya engkau Tuhannya Yahudi siapa, Bos? Tuhan itu banyak. Tuhan dibalik pun jadi Ulangan hantu. 6 ayat Itu 4 banyak. apa isinya? Yang penting itu kalau ada sesuatu yang tidak mustahil datang kepada seorang itu berupa Bukan, saya nanya keajaiban. namanya Tuhannya Yahudi siapa? Ini udah bertanya, ditanya lagi. Iya, Bapak Baru nggak ditanya menjawab. lagi. Harusnya jawab. Kok nama Tuhan banyak Sudah lapis jawabannya? pertanyaan. Iya kan saya pertanyaannya ini adalah apakah Paulus sebelumnya nggak tahu nama Tuhan itu siapa? Karena dia berkata dia ini beragama tidak Yahudi. menyangkut. Ini tidak menyangkut nama Tuhan itu siapa. Saya tanya dulu sama Bapak Cuma sebelumnya. dia bertanya, Hmm. Tuhan yang datang itu Tuhan yang bagaimana? Tuhan-Tuhanan kah, hantu kah, segala macam? Kan Mhm. bisa saja dipertanyakan itu. Saya Siapakah nanya engkau Tuhan? sama kamu. Bukan ditanya engkau Tuhan Yahweh, engkau Tuhannya hantu atau engkau Tuhan apa? Enggak ditanya. Yang penting di sini ada sesuatu yang begitu ajaib datang suara, dipertanyakan. Siapakah engkau Tuhan? Bukan maksud Tuhan ini, Tuhan itu. Baru jawaban yang datang itulah yang menerangkan bagaimana kejadiannya. Bang Tristan. Iya, dia kan Berarti gini, jawaban dari Mimin menyatakan kesimpulannya Paulus itu ateis karena tidak tahu namanya Tuhan. Itu kesimpulannya. Tidak disangkutkan ateis atau segala macam. Yang jelasnya sebelum dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu, dia mengejar-ngejar orang-orang Kristen. Bukan Pak, di Galatia 1 ayat 13. Ya, Saulus namanya. Kamu mengetahui sebelumnya dahulu Saulus, sesudah dia aku mengenalnya, baru Paulus. Pak, Bapak bisa dialog nggak? Ya, silakan. Ya, nama Tuhannya Yahudi siapa? Nama Tuhannya agama Judaism siapa?
Saya bukan orang Yahudi, saya bukan Judaism, Ya saya sudah, tidak tahu. siapa yang lain yang bisa jawab? Ini nggak bisa jawab nih, kupikir dia pendeta tadi. Ayo. Itu, Ada Pak. Pak Tobat nih. Buka mic-nya itu Pak Tobat itu. Tobat silakan. Kebuka ya, aduh. Ya, Sorry ya, Bapak. silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Pak Aduh. Tobat aja. Silakan Mimin gabung ini- aja, nggak berdua boleh. Iya, Iya, selamat sore semuanya ya. Ya, Sorry. Selamat sore, selamat sore. Pak Mimin ini apa sekolah minggu pun nggak tamat ini. Lanjut, Nggak- lanjut nggak- Bang Tristan. Nggak pernah sekolah. Saya kontak dulu Tristan boleh. Jadi Nggak, nih waiting room aja lagi. Kalau nggak Tidak mau pernah ditanya, menyebutkan ya Putri. tolong. Kamu menyimpulkan langsung Jadi tadi Tristan Petro, bohong, kesalahanmu di situ bohong. ya. Tristan telah melakukan Pak pembohongan. Petro, saya sudah kasih ayatnya, bacaan Najm 3 sampai 15. Kalau nggak terima, nggak apa-apa. Tapi jangan menyimpulkan karena ada dalil ya. Oke, aku undur diri. Halo. Kasih share screen Al-Najm 13. Tidak ada. Tidak ada. Atas bacanya dari ayat 2, dari ayat 3. Gersan, sedikit dulu, Tan. Pak Petro, sedikit dulu Pak Petro, sedikit dulu Pak Tan. Halo. Saya undur diri dulu ya. Yang memakannya. Nanti Ya, aja ya, lah. ada. Aku share screen-nya biar dikirim kau. Nanti bentar, diam dulu kau. Saya ngoceh aja kau. Iya, Sebentar aku dulu. lapar. Ya, diam dulu Oh kau. ya udah. Nah, oke. Saya undur diri dulu situasi saya karena ada kegiatan saya Siap. di Zoom ini. Terima kasih kepada Anda semua. Dengar dulu. Oke. Sama-sama. Kembali kasih. Kalau kata-kata saya yang ada di minggung perasaan Anda, saya tidak pernah membenci Anda. Saya Enggak. Pipo ini ganteng kok. maaf, semua nggak maaf kalau kata-kata saya menyinggung perasaan Anda. Yang paling Diam. ganteng di Zoom ini Vivo lah sudah. Kau diam kau. Kristen jadi memang kau jangan seperti anak kecil. Terima kasih banyak. Maaf. Aku bilang ganteng bukannya terima kasih, ngasih receh kayak. Oke, Petro, ajari mereka ini, Petro. Mau Ajari diajari mereka apa? ini. Mau diajari apa? Ajari mereka ini. Aku mau belajar kok nggak selesai ini. Nggak ada yang jawab. Gimana dong? Ayo dong. Mana berani dia orang itu jawab. Kau pun nggak tahu jawabannya. Kok nggak Masa- tahu nama? Kok nggak tahu Ini nama dia Tuhannya sama Yahudi aku. kok? Aku bukan Yahudi, masa ditanya sama aku? Iya. Pertanyaan bodoh. Kitab PL itu kitab Kristen bukan? Ya. Gitu. Masa nggak tahu PL isinya apa? Di situ ada YHWH. Saya boleh enggak nih dialog dengan siapa tadi, si Minim nggak? Udah silakan. Sebentar, saya akhiri dulu benda saya. Bisa tutup, nggak ada yang bisa jawab. Klarifikasi dulu. An-Najm tidak menyebut Jibril. Si Mimin bisa kah? Petro, Petro. Bahkan Yesus nggak pernah ketemu Bapak. Mana ayatnya Yesus ketemu Bapak? Nggak ada Yesus ketemu Bapak. Nggak pernah Yesus ketemu Bapak ya. Nggak pernah Yesus ketemu Bapak. Nggak ada ayatnya. Nggak pernah. Nggak pernah Yesus dialog sama Bapak pun nggak pernah. Yang ada monolog. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku. Iya, itu monolog, bukan dialog. Bukan monolog, tapi dialog ya. Tapi nggak ketemu. Bapak itu rupanya nggak bisa dilihat, kata Yesus. Nggak ada. Pokoknya Yesus itu bukan utusan Bapak, bukan. Nggak ada ayatnya, nggak ada ya. Pak Pietro, ayo Nggak ada. kita bahas Tuhan kecil yuk. Ayo Pak Pietro. Sebentar dulu, kalian itu berak cebok dulu. Si Kristen sudah berak mengatakan ada Jibril di Al-Najm. Saya bilang tidak ada. Buktikan. Share screen ayatnya. Pak Pietro, sekarang Kalau topik berani, baru. Sekarang kalau- topik baru. Kalau berani jujur, buka Al-Najm, tunjukkan saya kata Jibril, saya jadi mualaf. Oke, Pak Pietro, ayo kita bahas lagi kita dua. Siapa Beraknya itu belum Yesus? dicebok sama Tristan. Ayo, Saya takut kan? kita cebokin dulu Tristan, baru saya Takut lanjut nggak? topik berikutnya. Dalam Al-Najm tidak ada kata Jibril. Ayat 13 tidak ada Jibril. Kalau ada Jibril saya jadi mualaf, dibimbing sama imam. Enggak. Biar Anda tidak maaf, tidak apa-apa. Ayo kita Tolong bahas tetap ini, aja yuk. jadi kafir Petro. Tetap aja jadi kafir, kami nggak butuh Anda. Lanjut. Kalau Pak Petro bisa tunjukkan bukti yang valid, saya murtad. Ayo, bagaimana?
Setuju? Bahas mengenai Tuhan Anda. Setuju nggak, Petro? Dimut katanya itu. Siapa yang mute? Buka mic-nya. Pura-pura. Pura-pura dia itu. Udah mau Iya, kabur kalau itu. kamu nggak mau aturan. Sebenarnya kalau pakai Al-Baqarah 97 juga udah selesai ya. Di sini ada kata Jibril di ayat 97, saya bacain ya. Katakanlah Muhammad, siapakah barang siapa yang menjadi musuh Jibril? Pemirsa, Al-Baqarah 97 sebenarnya sudah mewakili kalau masalah wujud asli Nabi Muhammad SAW bertemu di An-Najm ya. Oke. Yang pembohong itu Petro. Saya selalu pakai data. Iya, inilah seorang pendeta besar Kristen yang paling bagus di dunia tanpa adab. Namanya Pietro Munte. Bagus. Ayo, biarkan dia sama saya, kita data by data. Ayo bahas mengenai Yesus yuk. Ayo. Bukan najam. Bro, kebiasaanmu itu coba. Paulus kalau kamu berdusta. menjadi- Katanya dia Yahudi. Tapi nggak tahu nama Tuhan. Kayak mana itu? Tristan, kau tidak lebih hebat daripada. Ya udah buka Al-Baqarah 97 lah. Katsir. Buka An-Najm. Al-Baqarah Bukan 97 lah. Najm, tunjukkan kata Jibril di sana. Al-Baqarah 97 ada bisa ngebukain nggak? Tolong. An-Najm ayat 13. Al-Baqarah 97. An-Najm ayat 13. Al-Baqarah itu, Al-Baqarah 9798. Itu juga ada Jibril menurunkan ke dalam hatimu Muhammad. Maunya Muhammad itu. Itu kan ketemu langsung. Al-Baqarah berapa? 97. Kullu min kana. Jangan Arabnya. Oh, baik. Maksud misalnya, ya. Kepanjangan bukan apa-apa. Menjadi musuh Jibril. Lama Nggak apa-apa panjang. Biar aku latihan. Mau saya baca Arabnya atau Indonesianya? Indonesianya aja. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya ada dan menjadi petunjuk serta berita bagi gembira bagi orang-orang beriman. Ya, mugus itu ke siapa? Ya. Katakanlah barang siapa menjadi musuh. Katakanannya ke siapa? Jawab. Katakanannya ke siapa? Katakanlah. Enggak ada, enggak tahu. Oh, Al-Quran diturunkannya kepada siapa? Awal paling pertama itu kepada siapa? Hah? Ini perkataan siapa kepada siapa? Iya, Al-Quran yang membawa pertama kali itu siapa? Gimana? Yang pertama kali menerima Al-Quran siapa? Tidak ada. Oh, Begini tidak pernah menerima. Nih saya bacakan ya, katakanlah Muhammad barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira ini aja lah kan orang yang gitu. beriman. Kalau nggak mau ini adalah 102. Ustaz Dani ini perkataan siapa kepada siapa? Loh, ini kan keterangan yang Allah sampaikan, pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril. Ustaz, pertanyaan saya, ini perkataan siapa kepada siapa? Ini Pak Dani, buka Matius 23 Pak. Saya mau nanya itu perkataan siapa itu? Buka Matius 23 itu perkataan siapa itu? Kok diam kau? Matius 23 perkataan siapa itu semua itu? Itu perkataan siapa itu? Itu perkataan siapa itu Matius 23 ini? Perkataan siapa itu? Itu yang merah-merah itu semua perkataan siapa? Perkataan siapa? Ini namanya kalimat keterangan perkataan siapa itu? Pak Petrus. Paham nggak Pak Petrus? Petro, itu perkataan siapa Petro? Petro. Itu perkataan siapa? Jawab aja. Perkataan penun. Itu yang merah-merah itu perkataan siapa? Dan apa yang disimpulkan?
Iya, perkataan siapa? Jawabnya pendek aja. Hah? Apa yang dikasihkan? Mana saya yang Perkataan menjawab? siapa itu? Perkataan siapa? Kamu itu daerah nggak pernah cedok Tristan. Malu. Itu perkataan siapa? Jangan nanti ku hina kau nanti. Kalau jangan hati-hati ya, aku nginanya ngeri loh. Itu perkataan siapa yang merah itu? Itu Petro nggak tahu itu. Saya jawab nanti setelah. Ya, kau jawab aja. Perkataan siapa? Jelas di sini Petro pendusta ya, berdusta. Ntar kalau jawab kabur. Jawablah perkataan siapa? Kabur, mau kabur. Iya kok takut? Ya pengecut. Perkataan siapa ini yang merah-merah ini? Perkataan siapa ini? Ayo kita tanya sampai malam besok deh. Perkataan siapa? Perkataan siapa? Perkataan siapa? Perkataan siapa itu? Perkataan siapa itu? Ayo, perkataan siapa? Pemirsa, inilah Petro yang nggak tahu tentang Bible. Ditanya ini perkataan siapa, nggak bisa jawab. Perkataan siapa ini? Tidak ada yang memastikan bahwa Perkataan siapa ini? Ya ampun. Boleh Kristen lain untuk membantu Petro ini ya, karena dia nggak tahu yang merah-merah ini perkataan siapa ini. Iya, saya jawab. Boleh. Silakan Bapak Kristen yang lain. Pak Mimin silakan. Ini kalau Petro nggak mau jawab, kalau ditanya ini saya waiting-bungkan lagi ya. Ini Iya, giliran karena ditanya nggak jawab. Nggak Ini mau jawab, dialog takut atau dia. gimana ini Petro? kasih timer aja. Nggak ngerti dia ya. Pak Mimin silakan jawab Pak Mimin. Ini perkataan siapa? Kalau kamu nggak mau jawab, nggak usah ngomong. Kalau nggak mau jawab, ya. Pak Mimin ini Kalau nggak perkataan bisa siapa Pak jawab, Mimin? nggak usah ngomong. Ya. Ya diam dulu dia biar saya jawab. Ini perkataan siapa nih Pak Mimin? Itu perkataan itu kalau dimulai dari kalimat maka berkatalah katanya itu perkataan si Matius. Tapi kalau mulai yang dari merah-merah itu adalah perkataan Yesus. Udah. Yakin? Itulah yang saya tahu. Saya kan nggak tamat SD seperti yang dibilang tadi. Itu yang saya tahu. Iyalah. Yohanes 14 ayat 24. Firman yang kamu dengar ini bukan berasal daripadaku, kata Yesus, tapi berasal dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 24. Bukanlah ini perkataan Bapa ini, bukan perkataan Yesus. Makanya Petro lari tadi, dia tahu tuh. Yohanes 14:24. Bukalah Yohanesnya, ini kan Matius. Ya masa kok nggak tahu? Kok buka lah, kok kan punya Bible, buka sendiri sana. Ya 24 itu ada tuh. Jadi semua perkataan Yesus itu adalah perkataan dari Bapa. Karena Yesus hanya penyampai, penerima dan penyampai firman. 14:24. Coba bacakan Bang, aku nggak bisa baca ini, kecil. Udahlah kalau nggak kecil ya. Oh, kalian memang buta huruf. Iya, Abang punya screen kan di situ besar. Enggak juga. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus. Dari Bapa yang mengutus aku. Jadi masalahnya apa? Ya udah, semua merah-merah itu dari Bapa itu semua. Iya, mau dari Bapa, mau dari Anak, atau Berarti dari Roh Kudus, masalahnya apa? Ketika Yesus berkata, berdoalah dalam namaku, aku akan mengerjakannya. Berarti Bapa yang ngomong itu, bukan Yesus. Iya, walaupun dari Bapa atau dari saya, ya masalahnya apa? Yang penting firman itu baik. Apanya baik? Ya apa yang dilakukan itu, jangan percabulan, jangan punya istri banyak. Itu kan baik. Coba yang lain nih kalau mau sama Pak Mimin silakan. Pada nih. Iya, coba saya dengan Pak Mimin aja. Pusing saya dialog sama orang cocok nih, saya kan sama-sama rendah, sama-sama nggak apa, nggak ngerti nih.
Bisa Yang nggak Pak itu Mimin? Pak, bukan masalah rendah tingginya Iya, enggak. Ini silakan. orang ini Mampu saya. kayaknya gini loh, kayaknya dia tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu. Iya, paham kita. Kita paham, Mang Destan. Halo Pak Mimin. Iya, silakan. Anda, Pak? Saya semampu saya ya. Iya, kita sama-sama nggak ngerti kan. Pak Mimin, saya mau tanya, Pak Mimin ini asli orang Kristen nggak? Iya, saya orang Kristen. Pak Mimin percaya nggak adanya Sang Pencipta alam semesta ini? Percaya, Bang. Kemudian Pak Mimin percaya nggak kalau setelah kita mati itu ada kehidupan lagi? Dipercayakan aja dulu. Nanti kalau udah mati kita kan baru dirasakan di sana. Lah, Itu percaya kan nggak? Pak tanya. Maksudnya percaya atau tidak? Ada kehidupan lagi setelah kita mati nanti ini? Ya dipercayakan aja dulu. Cuma kalau dibilang sekarang kan buktinya mana katanya. Ya mati dulu lah. Enggak perlu. Kita kan namanya berdasarkan panduan itu kan kita bisa tahu. Iya, sesuai keyakinan dipercayakan aja dulu. Nah, makanya. Ya, kalau keyakinan Pak Mimin lah. Pak Mimin kan orang Kristen kan? Betul nggak? Iya. Percaya Jadi, nggak? Bapak- Orang Kristen itu percaya nggak ada kehidupan setelah kematian? Iya, saya percaya. Bagaimana dengan Bapak? Keyakinan Oh, Bapak? sama, Bapak jelas percaya juga lah. Mana boleh nggak percaya? Ya kan sama kan berarti kan ada persamaannya. Benar nggak? Ya. Nah, kita ambil yang persamaannya. Kemudian, sekarang saya tanya, siapa Sang Pencipta alam semesta di muka bumi ini? Menurut Pak Mimin. Pencipta alam di Jakarta Raya inilah ya. Iya, siapa yang menciptakannya? Yang menciptakan berapa ribu tahun yang lalu ya. Mau kita Iya, dari ramalin. awal. Seluruhnya. Pencipta alam semesta beserta isinya. Langit dan bumi beserta isinya. Siapa yang menciptakannya? Termasuk manusia, termasuk apa yang ada di depan kita. Apa yang di belakang kita, apa yang di atas, apapun yang di bawah kita. Di samping kiri kanan, depan belakang. Siapa yang menciptakannya? Kalau digambar dari persatuan keyakinan dikatakan itu yang menciptakan Allah. Tapi kalau Jelas saja dulu. Anda berdasarkan keyakinan Anda dulu. Nggak usah bicara apa berpikiran terlalu ribet. Jawab aja dengan tulus. Kalau Anda berjawab dengan tulus, tetap cepat menjawabnya. Iya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Itu dalam kesatuan keyakinan Allah. Selamat sore, Bro Dani. Timothy bisa menjawab, boleh? Apalagi enggak masuk. Selamat sore, Kami berdua dengan Mimin. Yang lain jangan campur dulu. Iya, jangan diganggu kami. Jangan diganggu. Dengan saya aja. Dengan saya aja. Selamat sore, gimana? Ayo. Aduh, Pak Timothy, nanti aja dulu. Kami dengan Mimin aja dulu. Iya, duel kami. Kami kan teman kompak ini. Jangan jadi ngaco-ngaco lah, Pak Timothy. Kok ngaco sih? Orang saya bisa menjawab, kamu gimana sih? Enggak, saya hanya Timothy, kita nyimak aja dulu head to head Pak Dani dan Pak Mimin ya. Iya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Bentar, mungkin Pak Timothy boleh sama yang lain ya setelah ini. Oke, Pak Mimin. Ya, Tadi saya ulangi kembali pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Menurut keyakinan dan pelajaran yang Pak Mimin dapatkan. Untuk saat ini saya jawab Allah aja dulu. Allah, jelas ya. Harus tegas kita. Iya. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sama dengan saya juga menyatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Berarti sama kita, tidak ada perbedaannya kan? Berarti saudara aku abang juga ya, Bang Dani ya. Gimana? Berarti saya bersaudara juga sama Bang Dani. Iya. Sama Benar. kita katanya tadi. Iya. Ya kan berarti Bang Mimin sudah percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bang Mimin percaya kepada ada kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi, bagaimana cara Allah memberikan aturan-aturan kepada manusia supaya manusia bisa mentaati keinginan Allah itu?
bagaimana cara Allah membuat aturan-aturan kepada manusia supaya manusia itu mentaati apa tadi? Ya, mentaati keinginan ataupun aturan yang dibuat oleh Allah. Simpel kan? Iya, simpel kali. Nah, iya, siapa? Bagaimana caranya? Itu dulu ada dulu itu dibuatnya berupa aturan-aturan berupa jangan katanya. Iya, itu maksudnya itu caranya bagaimana untuk menyampaikan kepada manusia. Itulah, jangan ke sana, jangan ke sini. Iya, jangan supaya begini, kalimat jangan, begini. maksudnya begini, kalimat jangan itu supaya sampai kepada manusia dengan cara apa? Allah memberikan kepada manusia. Dengan cara apa? Sesuai dengan kekristenan itu dulu dinubuatkan kepada Nabi Musa itu. Kepada Nabi. Jadi Musa, itu. ya berarti Bang Mimin percaya Musa itu adalah Nabi. Ya, sesuai dengan pengakuan Kristen, kenapa disebut Nabi? Karena ini ada hubungan khusus dia dari Allah kepada dia. Iya, sama berarti saya juga demikian. Ya, saya juga betul. meyakini Musa itu adalah Nabi. Ya. Iya kan? Terus? Nah, berarti kita udah ada persamaan. Nah, ini kita ambil persamaan dulu. Berarti Bang Mimin yakin kalau Allah membuat aturan itu disampaikan kepada Nabi Musa ataupun utusannya yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Benar demikian? Nabi mana ulangi, Bang? Berarti Allah menyampaikan aturan-aturannya disampaikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada manusia. Benar demikian? Iya. Nah, sama kan saya juga memiliki keyakinan seperti itu. Pemikiran saya juga sama dengan Bang Mimin, nggak ada perbedaan. Iya, terus lanjut. Nah, sekarang kenapa setelah Bapak Mimin menjadi selanjutnya ya. Sekarang saya tanyakan. Setelah lewatnya masa Musa, siapa yang menjadi penyampai keinginan ataupun peraturan dari Tuhan itu? Ya, karena ada garis-garisnya juga itu. Ya, saya tanya siapa setelah zaman Nabi Musa? Ya kan? Yosua. Ayo sama Timothy aja kamu banyak kali. Ayo gimana? Ayo Yosua gimana? Ayo saya sama Dani gimana? Ayo. Timothy ini. Coba bentar. Bang Timothy, sabar dulu Bang Timothy. Menarik sama Timothy aja. Kalian kan mau debat, mau diskusi. Tahan dulu Bang Timothy. Ayo. Jangan dipotong. Si Dani nggak ngerti Alkitab. Dia nggak ngerti. Dia. Saya juga nggak ngerti. Iya, sama-sama nggak ngerti biarkan nih. dulu Bang Timothy. Saya saja aja. Kalian ini menyesatkan Kristen kalian itu. Ini apa nih? Bang Timothy. Tidak boleh Gini aja, dirubah aja. Mimin mundur, Kalau kalian mau Timothy tanya maju. Alkitab, tanya Timothy. Bukan dia aja nggak ngerti Alkitab. Silakan Pak Dani. Enggak, kita harus adil ya. Kita harus Kalau adil. mau tanya Alkitab, tanya sama orang Kristen, sama Timothy. Saya bilang tadi sesuai Kak Mimin. Kalau mau tanya Alkitab, tanya sama Timothy. Saya tanya sama kalian gimana? Begini sebentar. Kalian nggak ngerti Alkitab. Timothy, sabar dulu Timothy. Sebentar. Ini aja dirubah aja ya. Dia tidak ngerti Alkitab. Rubah aja, Timothy lawan Tanya Pak sama Dani. Timothy Alkitab. Timothy. Ya, dia kan. Ayo gimana? Dia nggak ngerti Alkitab. Diiyakan, Pak Timothy diiyakan. Udah ya. Sekarang Pak Dani deh. Pak Dani lawan Pak Timothy deh, silakan. Malas Kenapa Pak? Jangan usah kalian. Saya dengan Mimin aja. Mimin aja lebih enak. Jangan. Dia betul juga ya. Ada betulnya gitu. Maksud dia tuh fairnya ketemu yang lebih pintar gitu. Harus seperti ayo. Biarin Pak Dani sama Mimi dulu. Ini Timothy dulu. Nggak usah dimut. Kalian semua yang turun sini pilih. Udah diiyakan aja. Ayo. Tapi kalau misalnya mau tanya Alkitab, tanya ahli kitab. Udah diiyakan Pak Timothy diiyakan. Diiyakan kok.
Iya Halo kan. Pak Mimin. Kalian ngawur kalian itu tanya Jangan Alkitab, bilang tapi kalian, ngerti jangan Alkitab. bilang kalian. Pak Timothy baru sampai, baru datang. Pak Mimin Coba datang Pak duluan. Coba Pak Mimin renungkan nih, Pak Timothy ini adalah orang Kristen. Apakah layak Sebentar, seperti sebentar ini? Pak Dani, sebentar. Kan Pak sebentar. Dani. Ya diganti aja Timothy lawan Pak Dani. Ayo. Silakan. Malas saya yang lain aja, saya nggak ladin nih. Malas saya orang. Lo kok malas sih kamu ini? Kamu Ya tanya udah. orang yang tidak ngerti Alkitab. Ya, Kamu ya. mau, Nah, kamu saya mau juga Islamkan tidak dia. ngerti. Kamu mau Islamkan dia. Silakan gitu Kok loh. saya mengislamkan? Kok Anda kepanasan? Bukan kepanasan Dani. Ini Pak Timothy kan baru sampai. Gimana sih? Dia kan di luar datang ke sini. Hak Halo. dia dong ke sini, hak-haknya Pak Mimin. Masa Iya. Pak Timothy Ya. tidak menghargai manusia yang bernama Mimin? Saya menghargai Gimana? teman-teman Anda muslim di Anda sini jangan semua. merendahkan seseorang. Iya, dia kan Tapi datang dia di tidak luar. ngerti Alkitab. Tanya sama orang yang ngerti Alkitab. Ya udah gitu kami loh, nanya sama teman-teman. Pak Timothy boleh. Merendahkan. Boleh ya? Oke, satu Zoom ini silakan Ini tanya roomnya- sama Pak Ya, Timothy. oke. Boleh, Berapa boleh. menit kita? Berapa menit? Berapa menit? Tahan. Siapa yang mau diskusi sama Pak Timothy nih? Ya, Monggo. ayo. Tahan. Enggak, Timothy ini udah jelas ya dia merendahkan Mimin. Kok Ini nggak luar biasa. jelas sih? Udah Saya jangan nggak dipanas-panasin merendahkan, Udah ya di, Allah. jangan nggak Saya usah diangkat menghargai lagi Pak Dani. kalian. Karena saya menghargai, tanya Allah ahli kitab gitu loh. Kok nggak jelas? Saya menghargai kalian semua. Ayo kita Kamu diskusikan ahli begitu. kamu ahli kitab ya? Wah, ngeri Nah, juga. saya ahli kitab. Saya orang Kristen. Ahli Sesuai kitab. dengan surat itu kan juga Udah. di kitab sucimu. Orang Di Kristen dalam itu adalah kitab ahli kitab. Kristen itu ada berapa kitab? Kan ahli kitab. Ya udah 66. Kenapa? Nah, kitabun itu jamaknya kutub. Berarti Gak kamu usah ahli- di-mute. Kamu gak usah mut-mut lah. Kamu kayak banci aja mut-mut orang. Nggak Kamu ada yang tanya ngemut berapa lu. ahli kitab. Itu 66 kitab. Ya, Bro jamak Timothy, dari coba jamak sebentar dari- Bang Tristan, sebentar Ya, Bang ya, Tristan. ya, Minum boleh. kopi dulu Bang Timothy, kopi, tarik ya. nafas ya, santai. Iya, Bang Mimin santai. santai tadi, Bang Pivo juga santai walaupun suara keras, Bang Tobat juga santai. Masih ada itu Bang Tobat, Mimin masih ada. Bang Timothy tolong santai, rilek. Oke, lanjut. Dia kebanyakan Oke, debat siapa di sekarang LC mau nih. sama-sama saya Timothy diskusi? ini. Sama siapa sekarang diskusi? Ya, ini kami semua lah satu Zoom ini lawan Pak Timothy. Boleh ya? Ya silakan. Hmm. Saya mau tanya dulu boleh? Oh, nanya. Ya udah nanya lah, nggak apa-apa. Ya, bukain surat Al-Waqiah itu. Ayat 56 tuh. Nah, Ayat 31 coba bukain. silakan Bapak-bapak. Kirain ke sini katanya dia ahli kitab ya. Rupanya dia mau nanya. Kadang-kadang. Oh iya dong. Namanya juga ahli Nanya cek dulu Bang kitab. Tristan, nanti lari itu Bang Tristan kalau dia nanya dulu Bang Tristan. Nggak apa-apa. Kenapa kamu ketakutan sih ditanya kitab sucimu Enggak, gimana? tadi sih? katanya begini, kalau mau nanya sama ahli kitab. Gimana Haris, Timothy gini ke sini? perjanjiannya. Ya tentang Islam, Nanya berbalik. lari. Kok ribut banget sih semua nih. Kalau tiap hari kabur kerjaan. Ayo, kamu Ya, jangan ya, kabur. ya. Kamu kok Al-Waqiah. kepanasan Ayo, banget enam sih ya. kalian itu. Ayo. Sebentar ya, tolong ini Nggak usah kita di-mute. buka. Enggak, sebentar sekali Anda- dulu bro. Bentar, Sebentar teman. dengarkan saya dulu. Pak Mika Ini selain sekali Anda mute Dengar saya dulu, keluar. dengar. Karena Anda tidak fair. Saya masuk ke ruangan kamu. Dengar. Diam dulu Timothy. Gitu loh. Bisa diam gak kamu? Saya mau terangkan ini untuk Ayo, supaya silakan. tertib ya. Ini Bang Tristan nih sama Timothy. Kalianlah dulu kami nggak usah ikutan, kami diam semua. Ya. Nggak usah buka, nggak usah ditutup mutnya ya. Jangan Nggak usah ditutup. Jangan Iyalah, ditutup. ngapain ditutup kayak bencong aja ditutup takut. Ya, dengar dulu Aku Gimana dengar Leon? kau Ya, yang makanya udah kau dengar, diam dulu. bicara aja. Aku diam makanya. Kau nggak udah usah aja lah sekarang kejang-kejang gitu loh. Leng, nggak usah Kau kejang-kejang. yang kejang-kejang, kau Kan. yang kejang-kejang. Kamu Astaga. mut-mut orang kalau masuk ke diskusi. Ya, rekan-rekan Silakan, ini ayo. banyak yang live ya. Lihat ini Bro Timothy sering di live chat, kita sering ngobrol baik lo. Tiba-tiba di sini kok kejang-kejang nilai Timothy. Kau kejang-kejang, kau yang kejang-kejang. Bagaimana pula kau ini? Ayo, sama siapa saya diskusi? Oke, baik. Sekarang Anda mau bertanya, silakan ditanya, Bang Tristan siap menjawab. Ya udah, oke. Sekarang aku ganti pertanyaan. Jangan di mute ya. Oke. Biarin Ya, oke. terbuka. Biarin Oke. terbuka di situ, jangan di mute. Sekali Anda mute, saya left ya. Pakai Oke. timer, Anda pakai timer. Oke. Ya. Gak usah Jangan. timer lah, biar Oke. aja dia nanya Islam aja. TikTokan aja. Oke, saya bertanya. Oke, silakan. Lanjut. Apakah Muhammad disunat? Ya, Mana? Tunjukkan dalilnya. Muhammad Surah disunat. Nabawi ya. Mana dalilnya? Surah Nabawi Ya, mana? bisa. Nomor berapa?
Sirah Nabawiyah Mana? Di bisa. hadis mana? Di surah mana? Tunjukkan coba dalilnya di mana? Sirah Nabawiyah tahu nggak Sirah Nabawiyah? Iya, di mana? Tertulisnya kalau cuma Sirah Nabawiyah di mana? Halaman berapa gitu loh ya? Kau pegang kitabnya nggak? Lah, ada saya kitabnya, buka aja halaman berapa. Saya screen, coba di open Ya, mic saya dulu, screen. buka nggak kitab Sirah Nabawiyah? Masa kamu Muhammad Punya disunat nggak? itu seharusnya kalau disunat Krisan itu pasti ada di Quran kamu sama hadis kamu. Ini kamu disirah. Kamu kitab sucimu Al-Quran apa hadis? Oh, gini Pak Timothy. Ayo. Yang terhormat. Kalau di kitab kalian kan perjanjiannya kan sunat. Ini saya tanya iman kamu Sebentar jangan kamu dulu. ke kitab. Kamu jangan ke sana kemari Kristen. Saya tanya. Aku heran ya, apakah semua Muhammad- Kristen ketakutan Kamu yang kalau heran. Saya tanya Al-Quran, kamu jawabannya semua di Alkitab. Kristen ini ketakutan kalau aku masuk ke Saya Bible ini. harus menurunkan IQ saya sama kamu. Saya tanya kitab sucimu, kamu memberi jawaban di Alkitab. Kamu bagaimana? Mohon maaf ya kalau saya bilang kamu misalnya IQ jongkok, ya mohon maaf memang begitu. Bagaimana mungkin saya tanya kitab sucimu, kamu menjawab dari Alkitab? Ini saya yang goblok atau kamu yang goblok? Mohon maaf ini Tristan. Ayo. Ya udah, kau yang pintar. Sekarang begini. Iyalah. Masa kamu lari ke Alkitab? Itulah kamu seperti, mohon maaf ya, kelakuan kamu orang-orang ini kalau ditanya kitab sucinya lari ke Alkitab. Itu mohon maaf ya, mungkin kelakuannya seperti itu tuh, seperti monyet kesana kemari. Ayo. Monyet. Maksudnya apa? nih? Kelakuannya monyet melompat ke sana kemari. Dia Maksudnya? tidak bisa memberikan dalil gitu loh. Bang Timothy tolong jaga ya. Lanjut. Ayo sekarang tunjukkan dalilnya di mana Muhammad disunat. Saya mau dari hadis atau Al-Quran yang kita sayang itu. Ya, sabar ya. Jangan Ya, karena silakan. pertanyaan ini kan misalkan dari Ayo, Anas bin Tristan. Malik. Saya udah tahu kamu Tristan. Sabarlah ya. Sabarlah, orang sabar. Masa kamu lari ke Alkitab seolah-olah Al-Quran sama hadis kamu Bukan, tidak aku bisa cuma berdiri mau ngomong sendiri. ini tadi. Cuman mau ngomong ini sebenarnya. Ya, kok Ayo. kejang-kejang. Di kitab Kamu kalian yang ada kejang, perjanjian Pak. sunat. Di kitab kami perjanjian sebenarnya sholat. Cuman aku mau ngomong Di itu. mana Allah kamu berbicara mengenai sunat di Al-Quran? Ada enggak? Ya. Ini dari Anas bin Malik. Di dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Itu Bab hadis ti- bukan? Hadis. Bab Hadis 3 ayat apa? 392. Sabar kubacakan. Hadis apa namanya? Hadisnya memang doif. Aduh. Apa aduh apa? Doif Sekali-sekali. itu apa doif? Doif apa? Hadis sahih kenapa sih? Sahih Muslim. Emang Sahih kenapa Bukhari, kalau Abu doif? Daud, Masih bisa ya, kalau dipakai doif kok. itu enggak. Hadis doif itu tidak jelas. Kamu tahu enggak? Itu tidak bisa dipercaya. Tapi kalau Sahih Muslim atau Sahih Bukhari itu 98 sampai 99,8% itu kita diakui. Ini kamu hadis doif. Doif itu artinya Gimana apa? sih? Doif artinya apa? Kamu sudah tahu. Apa? Kamu bilang nggak dipakai maksudnya gimana? Hadis doif itu hadis yang tidak bisa dipercaya karena sanadnya tidak jelas. Kamu Terus? tahu perlu enggak? Ya itu saja dulu. Ayo, udah kembali ke sini. Kembali ke sini. Kembali ke topik. Bukan doif itu artinya apa dulu? Kembali ke Ajarin topik. aku. Apakah di Al-Quran ada kata-kata sunat? Kalau Quran kata-kata hitan nggak ada. Kenapa? Berarti Allah kamu tidak pernah berkata sunat dong. Bagaimana kalian kok bisa bersunat? Oh, gini cara jalan memahaminya. Ya. Silakan. Fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah kebiasaan beragamanya Nabi Ibrahim. Di dalam hadis dikatakan Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun. 80? Di hadis kamu Ibrahim itu sunat umur berapa? 80 tahun. Ah, kamu ngawur kamu. Iya. Benar enggak? Nah, kalau Iya. kalau di Alkitab saya Abraham disunat umur berapa? Ya mana aku tahu. Kok bisa beda tahunnya? Berarti Ibrahim sama Abraham beda dong. Itu adanya di Bukhari Muslim loh itu. Ibrahim dikhitan setelah Ya. mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan Betul. menggunakan kampak. Pakai kapak kan? Iya. Lo kok bisa pakai kapak? Memang Iya. udah ada kapak zaman Ibrahim. Ya alat lah. Kamu berpikir Kristen. Pikirlah mana zaman ada perunggu kapak itu zaman tahun Ibrahim. berapa? Abad keberapa? Zaman perunggu, zaman logam. Pernah Kamu ini tahu nggak Abraham? Abraham itu masih pakai batu, tahu nggak kamu? Nggak Batu. ada kapak kampak di sana. Ya udah, kita Ya, lihat ya zaman Abraham yang batu. ada di Alkitab perjanjian lama itu disunat umur 99 tahun. Nah, Ibrahim orang Arab umur 80 tahun. Loh kok bisa beda?
Ya, dia mempermasalahkan kampak tadi ya. Iya, Bentar kampak dan dulu. umur. Zaman dulu, Kampak dan zaman dulu. umur. Ini ada di Kompas loh. Zaman batu itu kapan abadnya ya? Jadi jangan Ya. main ngecap-ngecap aja ya. Gitu ya. Ngecap, tidak ada kapak pada Ini zaman ada Abraham. zaman batu dan zaman logam. Pembangunan tersebut didasari oleh diperkirakan Umur berapa? selama Umur berapa? ratusan ribu tahun. Wow. Ratusan ribu. Wow. Ya aku nggak tahu nih zaman batu tua, Itu dapat Paleotikum. dari mana itu? Ilmu pengetahuan apa itu? Ya dari Da- Kompas ini. Waduh. Abraham ke abad 1 aja 1500 Ya tahun. coba aku tanya sama kau, kalau kau tahu zaman batu dari abad keberapa sampai abad keberapa? Mana referensi kau mengatakan zaman batu abad keberapa sampai abad keberapa? Minta bukunya. Sebelum Masehi. Oh ini itu mana? hanya Mana? ada Mana? zaman- Share screen. Ya, dulu, Share 1500 screen. Sebelum Masehi. itu Share screen. adalah Batu. Di share screen. Ini bukan ada. Loh, saya nih pakai mana bisa Share screen, pakai share screen. handphone. Share Udah screen. sekarang kembali ke topik. Share Jangan kamu screen. nangis Tristan. Kok Share kamu screen. nangis Tolong kamu. share screen. Jangan nangis. Tolong di share screen. Allah kamu pernah Tolong di pernah share disunat. screen. Allah kamu pernah bicara sunat Oh, enggak? zaman Yesus zaman Allah batu ya? kamu pernah Berarti pernah tombak yang di berkata zaman sunat Yesus enggak? itu batu ya? Allah kamu Iya. pernah berkata sunat enggak? Apa? Allah kamu pernah berkata sunat enggak? Berkata. Iya, ada kata-kata sunat enggak di kitab Kalau di suci Quran kamu? nggak ada. Loh, bagaimana kamu bisa disunat sementara Tuhanmu, Allahmu tidak ada kata-kata sunat? Terus kamu ngikutin siapa? Allah atau Muhammad? Fatabi'u millata Ibrahim. Loh. Allah perintahkan. Enggak ada kata-kata sunat. Kamu hanya Lalu mengikuti Allah milah mewahyukan Ibrahim. kepada Nabi Kamu Muhammad. mengatakan milah Ibrahim itu seolah-olah di sana kata sunat. Tidak ada kata sunat. Loh. Kitab sucimu, Tuhanmu yang kamu sembah. Hadisnya Allah Nabi SWT, Muhammad SAW itu tidak dari pernah Allah bukan? berkata-kata sunat. Ini saya dengarin nih Tristan, kamu dengar. Ini gimana sih kalau mau ngomong lanjut? Ayo kita ngomong, gak ada masalah. Ayo kita ngomong, gak ada masalah. Ayo kita ngobrol apa? Nge-rap di Ayo, sini, gak ada lo masalah. Ayo, gimana siapa yang mau sih? didengarkan di sini? Aku ngomong, aku jawab. Kau ini mutar-mutar Kamu gak dengar karuan ya? Apa Kamu yang maksudmu? mutar-mutar kamu Hah? Tristan. Kamu jangan kamu ketakutan Coba kau diam dulu, masa aku jelaskan dulu. Coba kau diam dulu, kau jelaskan dulu. Kamu yang kesana Gimana kemari mau kau tadi. jelaskan gimana? Baru sebentar jelaskan Ayo. kau potong. Udah, Baru kau jelaskan ayo, sebentar ayo, kau potong. cepat Baru jelaskan jelaskan. sebentar kau Kamu jangan potong. marah-marah, jangan kamu Baru kau jelaskan nangis-nangis sebentar kamu. kau potong. Ayo, Jelaskan sebentar ayo, kau potong. kamu jangan nangis-nangis, Baru jelaskan sebentar kau nangis-nangis potong. kamu. Gimana ini? Maksud apa? Maksudmu ah? Maksudmu apa? Kamu Kau dialog melakukan apa-apa? Kau sunat takut, kau di takut, kitab kau takut, sucimu. kau takut. Kamu yang Kau takut, takut, kau kamu takut. nangis-nangis, Kau takut, kok kau kamu takut. nangis, kok Kau marah-marah? takut. Tristan, kamu melakukan Timothy. sunat. Kau diam dulu, biar aku jelaskan dulu satu-satu. Gimana ini? Udah, oke, jelaskan Kalau kau sekarang, kalau kau jelaskan. nggak mau, Kamu jelaskan kalau kau nggak mau sekarang. dengar Kamu jawaban, jangan mending nggak nangis. usah kau Kau jelaskan kesini. sekarang. Jelaskan, Ya, jelaskan. kau tuh nggak sunat. Jelaskan. Titikmu jelaskan. itu ya berkulit. Kamu itu sunat ngikutin Kau siapa? berkulit. Dengar dulu. Oh nggak ada, tenang. titik kau berkulit, halo, termasuk Tristan. Yesus. Yesus juga Tristan. sunat, nggak ada saksinya. Kamu Siapa disunat saksi itu Yesus sunat? ngikutin siapa? Saksi Yesus Kamu sunat nggak ada. disunat ngikutin siapa? Siapa Tuhanmu, yang melihat Allah Yesus Subhanahu wa sunat? Ta'ala Nggak tidak ada. pernah memerintahkan Nggak ada kamu untuk Yesus sunat. Terus kamu ikutin Nggak ada siapa? Yesus sunat, Tristan. ya. Kawan-kawan sekalian, saksi Allah Yesus Subhanahu bersunat wa itu nggak ada. Ta'ala tidak Tidak pernah ada berkata-kata saksi sunat di Yesus dalam kitab bersunat. sucimu. Nggak ada Sementara saksinya. kamu bersunat. Nggak ada Bagaimana saksinya kamu Yesus bersunat. kamu Yesus disunat terus bersunat, kamu nggak ada ikutin siapa? saksinya. Tuhanmu Nggak saja ada Allah saksinya, Subhanahu wa Ta'ala ya tidak Tuhanmu. pernah berkata-kata sunat di kitab suci. Ya aku tanya lagi lah. Kalau andai Ayo. kata Yesus itu Ayo. disunat, apa gunanya Yesus tuh Ayo. rudalnya disunat? Ayo. Udah, Ayo. ini dulu. Apa Kitab fungsinya suci, rudal Al-Quran, Yesus Allah disunat? Subhanahu wa Ayo. Ta'ala tidak pernah Ayo. berkata-kata sunat. Bang Ayo. Timothy. Sekarang kamu Ayo, nggak sunat. bisa jawab Kamu kok gimana kan? sih, Nggak Tristan? bisa jawab kok kan? Kamu Nggak bisa Bang jawab kan kau? Timothy. Apa gunanya rudal Yesus disunat? Sebentar Bang Timothy, tolonglah bergantian bertanya. Ya, coba lebih santun, jangan dengan cara seperti itulah. Malu kita. Karena abang nih sebenarnya kan tadi sebagai orang Kristen yang ahli kitab katanya tentunya harusnya lebih santun dong. Biasanya juga teman-teman kita santun. Bang Mimin santun tadi. Pak Tobat apalagi Pak Tobat nih, asal Bang tahu nih, udah 3 tahun sama kita di sini nih. Pak Tobat nih. Nggak ada masalah. Dia menginjili kita di sini juga no problem, Bang. Jadi tolong agak santun sedikit, agak rileks, minum teh dulu, ya ngeteh air putih, bersambung gitu loh. Silahkan, kasihkan ngomong, kesempatan, jangan langsung dicegat. Begitu ini silahkan Bang Tristan juga silahkan. Jangan, kita coba yang santun lah, beradab ya. Oke Bang, bisa dilanjut ya? Bisa dilanjut?
Silakan. Silakan Ya, unmute-nya. Sini, saya mau tanya sama si Kristen. Dia sudah mengakui bahwa di Al-Quran tidak ada kata-kata sunat. Dari mulut Allah sih, dengar dulu. Diam dulu kamu. Aduh, kamu ini. Bro, di mute dulu. Diam dulu. Dia di mute dulu, kalau nggak bisa ini. Diam dulu Tristan, saya ngomong dulu. Kamu diam dulu. Tolong di mute dulu dia, biar saya jawab. Oke. Sebentar Bang Timothy sabar ya, gantian. Dari tadi Bang Timothy belum pernah direm dulu sedikit Bang ya. Lanjut Bang Tristan. Nah Bang Timothy udah kabur nih tiba-tiba nih. Ya udah lanjut Bang Tristan. Bang Timothy ini penggemar FIC juga ini, kawan kita. Sama saya sering ngobrol di live chat, tapi kok kali ini nggak santun, biasa santun dia. Ya, karena ada satu pertanyaanku tadi memang mengerikan itu. Iya itu. Galatia 1:13 itu. Siapa yang berfirman ya apa sih itu? Itu Iya, juga siapa termasuk Tuhan itu. Itu. Itu memang skakmat, mat betul mat itu. Iya. Makanya lari juga itu siapa itu. Oke, jadi begini ya. Kita buka unmute dulu ya, Bang Tristan. Tolong diterangkan sebentar, nanti lanjut Pak Dani dan Pak Mimin. Silakan dilanjut. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Ibrahim alaihissalam yang merupakan yang milah-milahnya memang diikuti Nabi melalui silsilahnya gitu ya. Baik haji, puasa, zakat, sampai sunat, sampai sholat. Perhatikan Ibrahim 37 itu. Agar mereka melaksanakan sholat. Syarat sah untuk sholat adalah sunat. Harus ya kita pahami hari ini ya begitulah zaman Ibrahim alaihissalam. Sebelum balik wajib sunat. Agar apa? Tidak membawa najis, istinja kepada Allah saat menghadapnya. Ya. Dalil Nabi Muhammad SAW itu sunat ada banyak sekali ya. Ada dari Anas bin Malik gitu ya. Sudah keadaan tersunat. Ada juga dalil yang lain dari kakeknya Abdul Muthalib menyunatnya di hari ke-8. Ada juga di Sirah Nabawiyah ya dari Ibnu Hisham. Ada juga ya hadis-hadis yang lain banyaklah dari Heraklius ya. Gimana surat di situ dikatakan dari orang-orang yang bersunat gitu ya. Ada banyak sebenarnya dalilnya. Bahkan Ibrahim alaihissalam dikatakan ya di An-Nahl 1:23 itu ya ikutilah Fatabi Milata Ibrahim. Ibrahim di hadis itu melakukan sunat di usia ke-80 gitu ya. Kemudian masalah yang lainnya lagi yakni ketika ditanya kenapa di Quran nggak ada gitu ya. Ya sebenarnya An-Nahl 1:23 tadi adalah rangkuman. Itu loh rangkuman. Pelaksanaannya itu ya di hadis. Nah, di hadis ada gitu ya. Kalau kawan-kawan Kristen ini mintanya di Quran saja, hadis nggak pegang, ya dibalikkan aja. Mereka nggak akan bisa berdiri tanpa PL gitu. Ya, apakah ada Yesus di PL kan nggak ada. Jadi kan pertanyaan nggak fair. Sementara yang ditanyakan itu ya dalam keislaman. Islam ini memahami dan berdalil dari Quran dan hadis gitu. Seperti itulah. Oke baik ya, Bang Tristan. Kawan-kawan yang di live chat ya. Iya, kita kedatangan Bang Rantai Perak nih. Shalom Bang Rantai Perak. Shalom semua. Oke, Bang Rantai Perak mungkin mau ini diskusi atau gimana? Ya, saya kan mendengar tadi dari bawah. Iya. Apa ya tentang silsilah keturunan dari Abraham ya. Katanya Nabi Muhammad itu keturunan Abraham. Tapi saya pernah mendengar juga ya. Nah ini mana yang betul itu yang saya tanyakan di sini ya. Saya mendengar juga ternyata silsilah Nabi Muhammad itu tidak tembus sampai ke Ismail. Jadi bagaimana dengan informasi ini? Oke, baik Bang Rantai Perak, ini tadi berarti cerita kita yang di tengah tadi ya Bang ya, masalah yang di waktu sama Pak Vivo tadi ya. Bukan, baru 5 menit yang lalu kira-kira.
Oh iya sama itu tadi masalah sunat yang sama Bang Vivo juga ajaran sholat yang dari mana datangnya dari mulai Ibrahim sampai Ismail sampai keturunannya sampai ke ini gitu ke kakeknya sama bapaknya. Ya, Mungkin keturunannya. ada teman-teman kita yang di sini mau jawab. Jawablah ya sebelum sholat. Oke, waalaikumsalam. Parante perak itu masalah silsilah Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kabar dari yang lain, Bapak silakan mengumumkan datanya. Data kami ada di Ibnu Hisham, di Surah Nabawiyah, dari Umar Abdul Salam, Tadmuri, dari Al-Kutub Al-Arab. Di situ dikatakan sampai ke Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan sampai ke Adam alaihissalam dari situ. Jadi ada di Surah Nabawiyah. Gitu. Bahkan di hadis Nabi SAW sendiri, dari pokoknya dari Surah Nabawiyah tadi udah jelas juga ya. Nabi SAW juga bersabda dari sisi ibunya, dari sisi bapaknya semua jelas di sana kan. Dikatakan ya. Dari hadis riwayat Imam Muslim juga dikatakan sungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi kalau ada bapak menyatakan Nabi Muhammad SAW bukan keturunan dari Ismail atau Ibrahim alaihissalam, bapak harus memunculkan silsilahnya kemana? Satu, dari kitab apa? Dua, lalu silsilah Ismail itu darinya ke siapa? Tiga, kemudian yang keempat adalah kitab itu harus dipatenkan oleh orang-orang Muslim dalam jumhur ulama. Makasih. Jadi yang benar itu memang silsilah Nabi Muhammad sampai ke Ismail itu memang ada ya? Ya, begitulah. Itu yang benar. Berarti kalau dari Muslim sendiri mengatakan itu terputus, itu berarti nggak benar yang mengatakan itu ya? Bukan terputus, ada problem ada dua pendapat ulama ya. Ya. Intinya ulama namanya? Maksudnya karena menurut teman-teman jelas berarti ulama itu salah ya? Bukan salah, ada ulama yang beda pendapat gitu. Ketika dari Adnan apa siapa gitu ya, ada yang mengatakan dari Nebayot kalau nggak salah, ada satu lagi dari Kedar gitu. Antara itu aja masalahnya. Bukan katanya terputus nama siapa, saya lupa namanya. Dia harus memunculkan isu tersebut dari kitab mana. Kalau hanya katanya repot Pak. Maksudnya memang ada datanya sampai ke Ismail. Di teman-teman Muslim ada datanya. Dia berapa keturunan dia? Ada berapa itu tercatat? Keturunan keberapa dari Ismail kalau dari Abraham? Keturunan keberapa dari Abraham? Ibrahim. Itu kan bin Nabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, panjang banget ini Pak. Ribet mungkin datanya bisa ini Bang orang bisa melihat. Bang Uco. Enggak gitu Pak. Bapak kan yang mempremiskan tadi ada data yang lain gitu. Ya dari ulama. Saya mendengar juga kan dari ulama Muslim. Katanya tidak benar kalau yang mana? Silsilah Nabi. Coba cari di YouTube. Ada ulama-ulama sendiri yang bilang. Siapa namanya? Tidak benar itu. Saya lupa namanya ya, tapi katanya itu tidak, maksudnya datanya tidak ada itu kalau saya lupa satu nama itu yang mereka bilang terputus di situ ya, tidak tembus sampai ke situ, saya lupa juga namanya itu ya. Si ulama tadi juga harus menunjukkan data, putus dari situ, dari kitab mana? Gitu. Ya itu kan bukan dari, makanya saya bilang itu dari Muslim sendiri, bukan saya dengar. Iya, walaupun Muslim sendiri Pak Perante Perak. Pernah dengar Ustadz Somad ceramah nggak? Bukan artinya yang pernah dengar Ustadz Somad ceramah nggak? Bukan, maksudnya yang mengatakan itu pertanyaannya salah. Nih Pak simpel Pak, pernah dengar Ustadz Somad ceramah nggak? Saya nggak tertarik dengan Somad ya. Pernah nggak tapi dengar satu aja ceramahnya? Memang saya nggak pernah dengar ceramahnya. Dia selalu mengatakan referensi kitab saya ini gitu loh.
Enggak pernah, karena saya enggak tertarik. Nah, ulama yang Bapak dengar itu, walaupun dia Muslim, salah dia ya. dapat dari kitab mana? Maksudnya dia salah ya. Sebenarnya Salah jelas. dong, kalau dengan rujukan kitab, nukilnya dari mana, salah dia. Fitnah jadinya. Kalau nggak ada rujukan kitab, fitnah. Karena dia orang kontemporer ya, bukan orang zaman dulu ya gitu. Andai pun ada yang meragukan nasab Nabi Muhammad SAW dari Ismail, lalu dari mana? Ngulang lagi, cek lagi, hipotesis, kemudian eksperimen, cek lagi gitu. Begitu loh Pak, segampang itu. Ya, coba ya. Itu terbuka aja kok, nggak ada masalah kok. Ya lanjutkan teman-teman, saya coba cari informasi itu ya. Jadi kitab Quran itu beda dengan kitab kalian. Kitab kalian itu ada genealogi ya, dari Matius, Lukas ke raja-raja, saya tahu tuh, ya kan? Silsilah raja-raja kitab sejarah sebenarnya. Kalau kami juga seperti kalian itu, kami tempel semua kitab itu ya, dari Quran, kemudian hadis yang ada 200.000 lebih, bahkan ada yang mengatakan 1 juta. Kami tempel juga kitab sirah, kami tempel. Sama aja lah kitab kami sama kitab kalian. Bahkan lebih lengkap, ngeri lengkapnya lagi. Kitab kalian itu kan kitab Pentateuch, kemudian kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, kitab syair, kitab sejarah, iya kan? Kitab pewartaan. Pentateuch itu Taurat yang disebut-sebut di Quran Taurat.